momen itu ya aku pengen banget di rumah gitu, kayak pulang ke rumah makan bertiga gitu. Itu belum sampai sekarang sih belum tercapai cita-citanya. Mungkin nanti di surga nantilah. Amin, 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 amin. Sampailah aku umur 17 tahun, aku minta, papa tuh selalu, aku ke lapas, papa nanya mau kado apa, karena setiap aku ulang tahun, papa tuh selalu ngasih kado. Biasa aku mintanya ya mungkin apa gitu, hadiah-hadiah game atau apa. Nah kali ini aku minta mau pengen ketemu sama mama kandung. Itu di dalam lapas, terus tiba-tiba papa minta ke tampingnya, anak buahnya disuruh ambil kertas sama pulpen, ditulisin tuh nomor telepon, alamat lengkap, Bandung, silsilah keluarganya mama, dan dia masih inget di luar kepala. Nomor telepon sih aku bangga banget karena dia nulis Kak, nomor telepon itu. Tulisin, besoknya aku ke Bandung. Nah jadi anak yang selalu yang dibawa sama papa tuh cuma aku. Sisanya kayak anak yang ketiga yang di Bangka Belitung ya ditinggalin sama ibunya. Iya. Yang istri ketiga tadi ya? Dari pertama, ketiga, keempat, selanjutnya itu selalu ditinggal sama ibunya masing-masing. Beda sama aku tuh yang sama papa tuh dibawa terus. Istri kedua, ketiga, keempat itu selalu dibawa terus. Mungkin karena anak cowok pertama mungkin ya gitu. Yes. Nah akhirnya aku ke Bandung. Aku ke Bandung dengan rasa aneh dong pasti, karena aku minta ketemu ibu kandung tapi deg-degan juga nih kayak di TV-TV Kak. Maksudnya itu kayak 2016 kan berarti ya? Iya deg-degan, iya 2016 awal. Bener dong, kan lu sambil ngomong nih ya, gue sambil ngitung. Ini anak umur berapa, di mana hidupnya, ini apa. Wah dulu parah Kak, aku umur dulu tuh berarti 13-14 tahun, aku tuh udah nyetir mobil dari BSD ke lapas-lapas sendiri. Ngapain lu ke ngasih lapas-lapas? makanan papa. Jenguk papa tuh karena ya itu ngasih makan papa. Ini nggak boleh tiru ya? Iya itu melanggar itu, cuma anak bandar doang yang boleh. Wajar ya? Nggak, maksudnya terus aku ke Bandung Kak. Ke Bandung deg-degan dong, opsinya cuma dua kan, diterima atau enggak ditolak, nih gitu. Karena ada rasa takut gitu ketemu ibu yang 17 tahun gitu, atau dia udah lupa atau apa. Nyampe Bandung, udah dekat rumahnya baru ditelepon tante jemput. Dia udah mau nangis tuh ngeliat aku tuh. Aduh apa ini ibu gua, kan nggak tahu. Bukan. Belum kan. Bukan ini onti. Bukan. Bukan. Dibawa ke rumah. Di rumah itu momen pas lagi kumpul keluarga. Wah itu besar, kata, iya keluarga besar. Ada nenek, ada tante-tante yang lain. Nyampe masuk ke rumah, semua nangis. Ada 5-6 tante ibu-ibu tuh meluk semua. Di situ aku belum nangis Kak, karena nggak tahu yang mana ibunya. Iya dong, maksudnya jujur gue kayak yang mana ibu gue nih? Sorry, maksudnya apa yang deskripsikan? Iya betul. Apain? Tapi ini kayak terlalu tua, maksud gue kayak kurang. Bingung tuh. Kurang. Dan ternyata Tunggu, gue mau tau dong deskripsi dari bokap lu nih, kan lu kan kayak Mission Impossible ya, ini bukannya gimana kan kita nggak tahu gitu kan. Dan dulu kan belum ada foto apa segala macam kan. Apa deskripsi dari bokap lu kayak? Gak ada, papa tuh gak ngedeskripsiin. Lalu lu tahu kualifikasinya di mana? Apa? Kan lu kayak ini kurang tua, ini kurang apa gitu. Ya maksudnya, maksudnya tua banget sih gitu, maksudnya itu cuma penilaian pribadi. Oh ya, personal ya. Masa ya sih? Personal. Tapi kan bisa jadi, tapi aku nggak bilang bukan, tapi bisa jadi gitu. Akhirnya meluk semua, nangis semua, aku yang mana lagi nih kan, masih bingung. Dan ternyata di situ nggak ada ibu aku. Tahu ibu aku di mana? Condet. Di Jakarta di hari itu. Serius aku. Tinggalnya apa momen doang? Tinggalnya, emang di Condet. Jadi dari Bandung dia udah merantau ke Condet sama suami barunya. Tapi di situ aku udah nih pada duduk, aku dikasih teh. Mohon maaf, bilang yang mama yang mana? Aku bilang ngomong gitu. Yang mama yang mana nih? Dia bilang, mama kamu nggak ada di sini. Gimana perasaan lo? Rilis ya? Kayak capek ya maksud gue ya. Capek. Capek. Ke Bandung lagi. Nggak pagi-pagi kan. Terus akhirnya dikasih HP, udah ditelepon. Nah tapi nenek dulu yang ngomong, ini Ri anakmu gini. Wah itu udah kedengeran tuh teriakan-teriakan dari telepon. Akhirnya pertama kali tuh aku dengar, baru aku nangis di situ. Baru pertama kali, ini bener anakku, ini bener Muhammad, disebutin namaku, nama lengkap. Terus iya bener gitu-gitu. Aku pernah ngeliat mama, pernah di foto. Jadi waktu itu aku main petak umpet di Surabaya, ada foto Kak. Foto nikahan, pas aku lihat, ini papa nih, tapi sama cewek. Cuma Ronika pakai makeup yang tebel banget gitu Kak.
Ya dong, secara logika tuh Benar. susah banget deskripsinya. Untuk zaman anak itu ya. Iya, jadi ya emang nggak ada bayangan mana ibuku gitu. Akhirnya besokan baru ketemu di Jakarta, di BSD. Mama ke rumah. Oh oke, dari condet ke rumah ya. Iya, Bo, beneran nih hidup lu tuh sorry tuh ya, Wah. bener-bener kayak complicated banget, Kak. kalau series Netflix kayaknya sih 10 kayaknya deh. Iya, bener. Nah, doain dong nanti bakal ada film. Iya. Tapi sebelum ke situ. Ini kayaknya akan panjang ya, tapi sebelum ke situ ya. Gue nih mau nanya nih, tapi kan lu lagi cerita panjang nih. Satu kata dong, kalau anak laki pertama gitu ya, dari 4 anaknya, gue pengen tahu aja deh, hubungan bapak sama anak di 2012 sampai 2016. What is the sweetest moment yang lo inget, Fik? Papa tuh selalu nyuapin gue. Always. Selalu. Dia tuh jadi gue selalu bawain makanan dia. Makanan ini kadang dia nggak mau makanan di luar, maunya dimasakin. Oke, dimasakin sama oma? Enggak, gue tinggal di BSD tuh sendiri. Jadi lo bukan cuma nganter, tapi lo masakin juga buat bokap lo? Sama ART sih lebih. Jadi ART itu yang... Kayak kurang dramatis tapi Iya, nggak masalah. maksudnya gue faktanya begitu. Gue kayak, Iya, gue mau bilang gue masak tapi gue kayak ragu gitu. Kurang nggak bisa. Kayak gue nggak bisa Lanjut. masak juga. Jadi ART yang... ART. Masih inget nama ART-nya? Ada, Susi. Oh iya Mbak Susi, makasih Mbak Susi. Jadi dia masih. Jadi dia yang masakin deh. Gue yang kadang bawain. Kadang beli juga gitu. Nah nyampe sana, papa tuh nggak mau makan sendiri. Even gue kayak udah kenyang banget pun dia, ayo, at least 2-3 suap. Papa tuh harus nyuapin selalu. Jadi mungkin momen yang gue inget ya masalah suap-suapin itu sih. Selain suap-suapan, anak belasan tahun gitu ya, dan lu udah bisa nyetir, udah bisa ngerti dan segala macam, gua anggap lu dewasa ya. What is the talk yang bener-bener lo ngerasa, nih gue anak laki sama bapak gue nih, gitu. Nah papa tuh gini, papa tuh nggak pernah ngelihat seorang anak itu dari umurnya. Jadi dia mungkin ngelihat kayak, gue masih kecil kan, tapi obrolan sama papa tuh menurut gue kayak di umur itu kayak belum sewajarnya deh ada obrolan itu. Apa yang lo ingat? Papa tuh udah kayak ngasih gimana caranya nyari pasangan yang baik. Apa pesannya? Maksudnya kalau papa tuh tipikal yang kayak, yang penting seagama dulu deh. Seagama dulu, terus dia bilang mau menerima ke keluarga. Udah itu doang sebenarnya sih papa, yang penting baik lah itu. Jadi, terus selain cari pasangan, topik apa lagi yang biasanya lo obrolin sama bokap lo? Pendidikan, terus cara nyari duit gimana. Apa? Gitu. Nah ini menarik. Apa dia pengen cari duit? Dia seorang bandar narkoba yang dia tahu dia akan dihukum mati, punya anak laki. Dia pengen anak lakinya nyari duit kayak apa? Papa melarang banget aku narkoba. Sangat melarang. Jadi papa tuh bilang gini, papa itu kena narkoba karena lingkungan. Gitu. Yang pertama aku harus nyari lingkungan yang benar. Nah, dan papa tuh ngasih tahu Kak, jenis-jenis narkoba. Nah itu yang aku tahu narkoba itu bukan dari teman, dari bokap. Kamu jangan nyentuh ini ya, sabu, jangan, ganja, jangan, ini jangan. Pokoknya jangan pernah kamu ngelihat aja jangan katanya, apalagi kamu pakai. Jadi obrolan-obrolan kayak gitu yang karena dari papa jadi aku ngikutin sampai sekarang. Tapi papa tuh nggak bebas sih, kamu mau pacaran bebas, mau berantem bebas, mau bandel lah gitu. Tapi jangan langgar si narkoba ini. Iya, mau ngapain aja, mau minum apa bebas lah gitu. Cuman sisanya narkoba jangan katanya. Dari narkoba kamu bisa hancur gitu. Anak kan biasanya kalau semakin dilarang malah semakin penasaran. Apalagi ya, I can say bahwa again, lo dewasa sebelum waktunya dengan hidupan lo yang dari lahir tuh udah tough banget gitu. Apakah lo nggak pernah penasaran atau mungkin kayak gimana, how you handle the emotion? Di saat itu kan banyak banget, aku di ketemu papa tuh selalu dikasih ruangan khusus. Ruangan khusus dan orang-orang yang ke ruangan itu banyak hal-hal yang random lah. Ada yang baru ketangkep dan ada beberapa tindakan-tindakan yang aku jadiin pelajaran. Dan papa tuh ngasih tunjuk langsung. Itu kalau kamu pakai narkoba itu bisa terjadi sama kamu gitu. Jadi itu yang aku jadiin pelajaran. Karena lo nggak pakai mata kepala sendiri, right? Iya. Ibarat kata anak orang begini-begini tuh lo ngelihat banget. Iya, misalnya kayak anggaplah ada yang kecelakaan gitu. Papa terus bilang itu kalau efek ngebut, nah kayak gitu. Lo ngelihat korbannya langsung ya, Bo? Iya, kayak gitu Kak. Jadi ya itu kayak oh yaudah deh gue nggak perlu pakai narkoba gitu. Tapi sepanjang kehidupan lo itu adalah momen yang bikin lo akhirnya nggak pernah nyentuh narkoba sama sekali. Akhirnya gitu. Cuman ya maksudnya karena mungkin papa ngajarinnya kayak gitu, malah gue jadi ngerasa ada ikatan sama papa. Kan biasanya kan, jangan pakai narkoba ya, cuma gitu doang. Tapi nggak tahu dikasih alasannya apa. Kenapa gue nggak boleh narkoba atau kenapa gue nggak boleh ngelakuin ini. Nah papa tuh ngasih tahu juga narkoba tuh ya
mungkin papa duduk di sini sama kamu ya karena papa narko begitu. Jadi banyak alasannya. Fik, lo Yes. kan sekarang 23 ya? Yeah. Maksudnya, I can say kehidupan lo, waduh Tuhan kayaknya tulisinnya Yeah. sungguh, tadi gue bilang kalau udah jadi series, bener-bener series 10 season nih. Yeah. Naik turun banget gitu ya. Dan lo sekarang sudah bertumbuh menjadi laki-laki dewasa. Yeah. I don't know how you see marriage life. Atau gue nggak ngerti pandangan lo ke depannya gimana, Yeah. lo mau menikah atau enggak. But, kalau lo menikah dan lo punya anak, gue pengen tahu dong lo pengen dikenal sebagai bapak yang seperti apa ya, Fik? Pasti papa yang tegas dan terbuka sama anaknya. Pengennya itu sih. Papa tuh galak banget sebenarnya. Cuman ketika papa lagi baik, papa tuh mencoba untuk terbuka sama anaknya. Galak banget. Dulu aku sering banget dimarahin. Nilai jelek tuh dimarahin. Orangnya tuh harus saklek gitu. Tapi ketika aku nggak ngelakuin kesalahan, papa tuh, ayo kita berdialog nih, apa yang kita perlu obrolin kayak gitu. Jadi banyak banget orang yang bilang tuh aku dewasa Sebelum waktunya. gitu. Tapi lo pernah merasa bahwa Fikri kecil ini adalah seseorang yang kekurangan figur ayah dan ibu nggak? And how you see it now? Karena gue bisa ngeliat sekarang lo dewasa, tapi gue yakin menuju ke dewasa itu tuh, wah Yeah. pasti lo namanya juga lo bertumbuh dewasa, banyak luka-luka yang belum kelar kok tiba-tiba kok begini ya. You know ngapain, right? Sebenarnya kalau kehilangan figur sih pasti. Cuman aku tuh bukan tipikal orang yang suka mendramatisir suasana, Kak. Jadi dari dulu tuh sedih mah sedih. Kayak misalnya dulu wisuda. Ketika wisuda tuh yang datang keluarga, ayah, ibu. Tapi giliran aku yang datang tuh kakak sama kakak setiri lagi. Saudara sama nenek. Terus kayak gitu-gitu, jadi kayak punya iri-iri yang kayak gitu. Kayak cita-cita aku malah satu, cuman dari dulu tuh pengen banget makan keluarga nih di meja tuh kayak cuman papa sama mama kandungku bertiga, udah kita makan bertiga itu. Dan itu terjadi sih di lapas, sempat terjadi di lapas itu sekali tuh sebelum papa dieksekusi, tapi ada suaminya yang baru itu, jadi kadang rada ganggu dikit sih itu. Kayak gitu sih. Jadi momen itu ya aku pengen banget di rumah gitu, kayak pulang ke rumah makan bertiga gitu. Itu sampai sekarang sih belum tercapai cita-citanya. Mungkin nanti di surga nanti lah. Amin. Hubungan lo sama your brother and sister? Udah pada nikah lagi. Udah pernah nikah? Lu doang yang belum nih? Kakak gue mau nikah bulan depan. Adik gue yang cowok udah nikah. Oke, yang keempat ini? Keempat belum, masih kecil. Oh masih kecil. Hubungan deket sih, Kak, hubungan dekat. Kemarin kakak gue mau nikah, gue harus ngurusin, karena gue harus jadi walinya dia. Jadi gue ngurus, iya kan, karena papa meninggal, omnya udah nggak ada semua, jadi gue yang mewakili. Dan akhirnya gue urusin gitu, menggantikan papa. Dekat sih hubungannya, nggak ada masalah semuanya. Kalau orang-orang terdekat lo, like mungkin pacar lo, atau mungkin yang orang-orang yang deket sama lo untuk pekerjaan, mereka udah yang kayak, wih, anak kayak ini nih gitu. Enggak sih, sebenarnya karena mungkin gue munculnya baru juga gitu ya, mungkin banyak yang pengen tahu, cuman aman-aman sejauh ini sih aman-aman aja, Kak, gitu. Nggak ada yang mengganggu. Yang mengganggu malah orang-orang yang belum kenal sebenarnya, kayak nanyain tentang ada kali gitu-gitu tuh yang ganggu tuh kadang. Nanya-nanya tentang narkoba. Iya, kayak gitu yang. Lo jawabnya gimana tuh? Ya ada, berani nggak gitu. Maksudnya kadang kan kayak gitu cuman bercanda-bercanda doang, kadang annoying juga kadang tuh bercanda-bercanda kayak gitu. Cuma mau gimana lagi. Dan sekarang malah lo berkarirnya di dunia komunikasi. Tell us what you doing right now. Lagi bikin media sih, media politik. Lagi media politiknya, namanya komisi.co. Itu sih. Terus. Dan tadi kan lo bilang bahwa itu baunya politik kan? Iya, berbau dengan politik. Gini. Anak yang kecil tuh, dan lo tahu momen pertama kali bokap lo tuh kenapa tuh dari berita gitu ya. Itu kan sebenarnya kayak ada momen anjir gitu loh. Tapi malah sekarang lo berkecimpung di situ dan lo membuka apa kasus-kasus yang ya quote-unquote berat banget gitu loh. Sebenarnya kalau gue berperannya sebagai bisnisnya. Jadi gue ngerasa ini ada sebuah bisnis yang bisa gue kembangkan. Gue nggak melihat dari sisi politiknya sih sebenarnya. Tapi kalau politiknya gue merasa pengen ngajak anak muda untuk berpolitik aja gitu. Apa yang menurut lo pengen lo ubah
atau lo adjust dari dunia politik Indonesia? Nggak apa-apa dong sebagai warga Ya. negara pengen punya sesuatu, it's fine. Pemilih kita tahun 2024 nanti kan kebanyakan mayoritas anak muda Ya, gitu. ya, 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 Nah, ya. media komisi.co ini hadir tuh untuk kayak ngajak anak-anak muda biar paham dulu nih politik. Gak usah paham banget deh, at least nanti ketika milih tuh dia nggak buta kayak gitu. Karena pemilih kan anak muda nanti, generasi gua sekarang mungkin nanti yang milih. Apakah ini termasuk legacy atau warisan dari bokap lo untuk yang tadi salah satunya mantu Secara Melto? bisnisnya mungkin. Oh, oke. Karena gue dari dulu pengen banget punya bisnis yang banyak gitu, sama yang kayak papa lakuin. Cuman politiknya sih enggak gitu. Oke, Gitu. oke. Papa sih nggak pernah bahas politik sih. Tentu. Cuma secara bisnisnya aja gitu. Emang mungkin selain bisnis media ini mungkin nanti ada lagi mungkin bisnis-bisnis yang lain gitu yang bakal gue jalanin, semoga gitu. Back then waktu lu bilang bahwa lu sangat berkecukupan dan memang keluarga dari opa omanya juga banyak bisnis gitu ya. Lo hadir atau sampai dengan sekarang if you wanna share gitu ya, lo masih punya warisan dari bokap lo nggak? Nggak ada sebenarnya, dari papa meninggal tuh papa nggak ninggalin warisan. Walaupun dia adalah seorang businessman sebelum dia menjadi Iya. pengedar ya. Kan uangnya Ambruk semuanya tuh. diambil pemerintah semua. Iya pokoknya disita lah ya Disita intinya. semua. Lo inget nggak tuh berapa amountnya? Ya berapa ya? Udah pasti triliunan juga itu. Gitu. Berarti back then ketika bokap bener-bener udah eksekusi, itu you and your family bener-bener mulai dari nol lagi. Iya, tuh sebenarnya juga malah ya semuanya emang dari nggak pernah ada sangkut pautnya sama papa. semuanya. Keluarga itu punya bisnis masing-masing. Iya. Tante tuh di bidang garment yang besar banget gitu-gitu. Jadi semuanya ya papa tuh cuman ketika ada ketemu aja baru mungkin ada uang-uangnya gitu ngasihnya gitu. Selebih mah enggak. Iya. Tapi berbicara mengenai narkoba ya, lu tau nggak beberapa waktu belakangan ini di FYP TikTok tuh ada yang pengedar narkoba yang dibangunin pakai happy birthday. Iya ya. Sempat nah itu tuh. Tapi gue kadang-kadang Itu pas bandar liat- kecil-kecil biasanya yang rumah tamak gitu. Yang itu tuh gue kadang-kadang gini ya kepikiran aja Iya gue kan, pas Mbak? ngeliat videonya. Itu anaknya gimana ya, Bo? Iya. Apalagi kan yang kemarin kan ada tulisan happy birthday di belakangnya gitu kan. Dan kadang-kadang kan justru ya sorry to say, we have to say it. Yang kecil-kecil ini dia lakuinnya tuh karena dia bertahan hidup. Iya. Sementara yang bandar ini tuh kayak example your dad gitu, bukan karena kagak bisa makan, karena Iya. salah pergaulan terus kayaknya udah kesedot arus doang gitu. Iya. Menurut lo sebagai seorang anak muda yang mungkin juga I can say punya suara yang aktif dan sebagai seorang anak dari mantan kok gerbong sih gembong ya, Gembong. narkoba yang besar, apa ya yang bisa seseorang itu lakukan untuk keluar dari jeratan atau arus narkoba itu? Iya. Sebenarnya perlu ada peran pemerintah juga. Such as? Gue ngerasanya sih sebenarnya orang-orang tuh kan tertarik dengan narkoba karena uangnya instan. Dan kebanyakan orang-orang tuh nggak mau kerja secara capek aja gitu. Dan menurut gue sih mulai ada edukasi bahwa kayak mungkin ada lapangan kerja yang gede dulu kali ya untuk orang-orang biar nggak tertarik di bidang narkoba. Karena kalau gue ngeliatnya sekarang orang-orang yang tercemplung di bidang narkoba tuh orang-orang yang udah hopeless sama hidupnya dan karena udah nggak punya pilihan lain, Kak. Jadi dia mungkin ngerasa ya udah ada tawaran bandar narkoba, anggaplah kayak seorang kurir. Kita nggak usah ngomongin bandar dulu, kurir misalnya dia, oh iya lu nganterin ke situ ya, dapat segini, dan itu udah worth it banget buat mereka. Gitu. Tapi kadang-kadang kemarin gue juga sempat baca ya, ini jadi agak sedikit melenceng dikit ngomongin seputar lapangan kerja. Lapangan kerjanya banyak, tapi kadang-kadang kriterianya juga nggak penuh. Dan mungkin lo juga you build the komisi, lo sedikit ngerti bahwa SDM kita tuh bermasalah situ. Nggak ketemu standar kualifikasi peluangnya sama SDM-nya. Betul. Dan maksud kayak mungkin perusahaan yang lagi gue bangun sekarang, gue nggak begitu menetapkan adanya minimal jenjang pendidikan. Banyak yang masih belum lulus kuliah, dan dia udah kerja dan emang bisa berkarya juga gitu. Dia bisa as a talent mungkin atau orang di balik layar, itu kan. Kadang mungkin nggak perlu ada harus S1 kali gitu. Nah itu mungkin yang masih banyak dilakuin di perusahaan-perusahaan yang orang-orang jadi sulit untuk mencapai ke sana gitu. And then I think it's gonna be my last question. Back then tadi bahwa beberapa waktu ini publik nih lagi sedikit mengarahkan pandangan pada ya putri dari Pak Sambo gitu ya dengan kasus yang sekarang kita lagi hadapin. Dan gue juga yakin banyak banget orang atau ada beberapa anak-anak yang seperti putri Pak Sambo lainnya atau kayak Fikri kecil lainnya yang sekarang lagi berhadapan sama orang tuanya yang harus punya tanggung jawab hukum yang pahit, either itu vonis mati atau mungkin hukuman seumur hidup.
Is there something that you can say to them? Ya mungkin gue memposisikan diri gue pada saat itu aja kali kayak. Yeah, sure. Untuk orang-orang yang mungkin kayak anaknya Sambo mungkin ya harus yang penting sabar, kuat gitu ya. Apapun yang dilakuin sama orang tua kalian ya itu tetap orang tua kalian gitu. Jangan pernah melihat dari sisi buruknya, tapi cintailah mereka selayaknya sama orang tua kalian aja gitu menurutku. Jangan pernah berhenti untuk cinta sama orang tua, even dia melakukan hal-hal yang buruk. Itu aja sih. Dan untuk dirinya sendiri, kadang-kadang kan mereka suka susah lepas dari judgementnya. Iya. Kayak gue anak si ini, bokap gue ngelakuin ini. Nah kadang-kadang tuh berat tuh. Kalau gue nggak, lo bisa udah kayak, oh ya udah itu bokap gue akan berdiri sendiri. Iya. Wah itu sih sebenarnya hanya masalah waktu sih Kak. Sebenarnya yang penting berpikir positif itu penting banget. Dari dulu tuh gue mencoba berpikir positif gitu. Walaupun dulu saat Indonesia tuh ngehujat bokap gue gitu. Cuman ya gue yakin pasti ada satu waktu nanti kedepannya orang-orang tuh pasti menyanjung bokap gue. Ya itu terjadi sekarang malah kan. Oh ya? Iya sekarang mana ada yang komentar negatif di semua hal-hal yang berbau dengan Freddy Budiman. Semuanya positif semua. Makanya gue bisa mungkin konten-konten kayak gini karena ngerasa semua orang udah mulai membuka pikirannya. Beda sama pada saat itu gitu. Pas gue kecil semua orang ngehujat. Ya, mungkin nanti ada satu hal yang indah kali buat anaknya Sambo, cuma nanti gitu, nggak sekarang gitu. Atau mungkin anak-anak quote-unquote posisi anaknya Pak Sambo gitu ya, bukan anaknya Pak Sambo yang lainnya. Intinya adalah badai pasti berlalu ya. Yes. And all is well, kalau lo bisa tahu jalan hidup lo kemana dan bagaimana meresponnya ya. Kita berikan tepuk tangan dong buat Fikri satu kali lagi. Thank you banget Fik for sharing your story and giving your color buat kita semua sore hari ini. Sukses buat komisi, sukses buat apapun yang melakukan. Siapa tahu ya ntar beberapa tahun lagi kita wawancara Fikri lagi nyalek say. Ya, Maria Christy pamit, sampai ketemu lagi ya di episode Ayo Talk berikutnya. Bye now.